Episode 18. Tok tok tok. Asia segera memakai hijab dan membuka pintu kamar. Pagi Nona Bos, sapa kedua asisten kesayangannya itu. Pagi, ayo siapkan pakaianku, perintah Asia. Siap, Bobby dan Diana menaikkan tangan bertanda hormat. Mereka berjalan ke dalam ruangan melalui pintu kaca. Ruangan ini khusus pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris milik Asia. Semua barang-barang yang ada di sana adalah barang-barang branded, bahkan limited edition. Asia sang artis papan atas tak pernah terlewatkan dengan barang-barang branded pengeluaran terbaru. Pagi ini kita akan ke kantor dulu ya bos, ucap Diana sembari membawa satu setel pakaian khusus kantor beserta hijabnya dan disusul oleh Bobby mententeng tas dan sepatu yang berwarna senada. Hari ini jadwal kita hanya di kantor saja, tanya Asia. Sorenya kita akan buat konten berbagi. Aku akan menyiapkan pakaian untuk syuting. Sebentar kita akan berangkat dari kantor ke lokasi. Para tim akan menunggu di lokasi. Di sana, Diana menjelaskan dengan rinci jadwal mereka hari ini. Asia menuju ruangan ganti yang ada dalam kamarnya. Setelah memakai pakaian yang disiapkan Diana tadi, Asia duduk di depan meja rias. Seperti biasa, kedua asistennya langsung memulai pekerjaan selanjutnya, memakaikan makeup untuk Nona bosnya. Oh ya say, sudah cantik. Bobby memuji Asia yang memang terlihat sangat cantik walaupun dipandang dari arah manapun. Mereka menuju lantai bawah untuk sarapan. Mobil mewah itu keluar dari gerbang diikuti kedua bodyguard yang sejak pagi sudah menunggu di halaman rumah. Mobil itu melaju menuju perusahaan kosmetik ternama di negeri ini. Ya, perusahaan milik nona artis Asia Ruwana Atmaja. Walau dia memiliki nama orang hebat di belakangnya, tapi Asia berusaha dengan jerih payahnya sendiri mendirikan perusahaannya hingga sebesar sekarang ini. Dia memang gadis yang manja, tapi jika mengenai pekerjaan, dia adalah gadis hebat, gigih, dan penuh tanggung jawab. Pak Dadang membuka pintu mobil mobil bagian tengah. Asia turun yang disusul Diana dan Bobby dari kursi belakang. Mereka berjalan ke dalam gedung bertingkat di depannya, diikuti oleh para bodyguard yang mengantar hanya sampai lantai bawah. Security dan semua karyawan menundukkan kepalanya berniat hormat melihat bos pemilik perusahaan datang. Pagi semua, Asia menyapa seluruh karyawan walaupun dia memiliki perusahaan, tapi dia sangat ramah kepada seluruh orang. Pagi bu, jawab karyawan serentak. Sekretaris Hilda berlari keluar dengan beberapa berkas di tangannya setelah melihat nona bosnya datang. Selamat pagi bu, ucap Hilda dengan menundukkan kepala. Pagi, sekretaris Hilda mengantarkan nona bosnya ke lantai atas menggunakan lift khusus, diikuti Bobby dan Diana di belakangnya. Ting, lift terbuka dan sampai di lantai tertinggi gedung itu. Lantai yang hanya mendapat satu ruangan saja, khusus ruangan Asia. Silahkan bu, sekretaris Hilda membukakan pintu ruangan. Ruangan yang begitu besar, yang luas dan segala fasilitas mewah yang di dalamnya juga jika terdekat jendela. Rasanya bisa melihat seluruh kota. Asia menuju kursinya yang sedangkan kedua asistennya duduk di sofa dalam ruangan yang sama. Ini berkas laporan minggu ini bu, ibu bisa melihat dan memeriksanya dulu. Ada beberapa berkas yang harus ditandangani. Hilda menyerahkan beberapa berkas kepada Asia yang berisi laporan penjualan produk, kerjasama dan beberapa klien dan laporan keuangan. Terima kasih, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Asia mengambil berkas yang diserahkan Hilda. Permisi bu, Hilda kembali ke ruangannya. Bobby dan Asia hanya duduk di sofa sambil memainkan handphone masing-masing
karena mereka hanya duduk dan menunggu perintah jika Asia membutuhkan sesuatu. Tok tok tok, permisi bu. Masuklah, jawab Asia. Dua orang karyawan masuk membawa beberapa buah yang sudah dipotong dan cemilan ringan beserta minuman. Meletakkan di meja Asia dan sebagian di meja Bobby dan Diana. Terima kasih, ucap Bobby dan Diana. Kedua karyawan menunggu dan pamit keluar. Kalau kalian lelah, istirahatlah di kamar. Atur saja siapa yang di kamar dan siapa di sofa, ucap Asia sambil memeriksa satu persatu berkas yang ada di hadapannya. Mana mungkin kami istirahat, sedangkan bos bekerja, ucap Bobby memasukkan buah ke dalam mulutnya. Anggap saja aku kasihan sama sekalian, ucap Asal dengan senyum manisnya. Akhirnya semua beres. Hilda memang luar biasa dalam bekerja. Kinerjanya sungguh tidak diragukan lagi. Memeriksa kinerja sekretarisnya itu, suara adzan sedang berkumandang. Asia berdiri dan bersiap sholat zuhur. Terdapat musola kecil dalam ruangannya. Setelah sholat, mereka kembali duduk di sofa. Beberapa karyawan masuk membawakan makanan siang Asia. Jarang makan di luar karena dengan statusnya yang juga seorang artis papan atas yang memiliki banyak fans. Diana mengambil makanan dan meletakkan ke piring Asia. Nona bos, aku mau tanya, ucap Bobby sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Berarti Nona bos benar akan menikah dengan Mas Rangga? Kok ya sih bos? Bobby kesel berarti Nona bos akan menjadi istri seorang polisi dong? Apa yang istilahnya aku lupa, sambungnya lagi. Ibu Bayangkari, jawab Diana. Iya, itu maksud aku, sambung Bobby lagi. Hah? Apa tadi kamu bilang? Menanyakannya lagi. Ibu Bayangkari, Nona bos, Diana mengulang. Tiba-tiba Asia mengingat ucapan Rangga semalam waktu berbicara dengan papanya lewat telepon. Sidang, oh iya sidang, batinnya. Aku mau tanya sama kalian. Asia mencoba santai sambil mengunyah makanannya. Semalam Mas Rangga berbicara dengan papa lewat telepon. Terus aku dengar Mas Rangga bilang mau sidang itu apa ya maksudnya? Aku salah. Apa coba harus disidang? Tanyanya. Hahaha. Diana dan Bobby tertawa mendengar perkataan Asia. Aduh Asia, aku pikir kamu itu sangat pintar. Ternyata masih ada yang belum tahu kamu ketahui, ucap Diana. Nona bos, dengar ya. Bobby meneguk air diminum dan mencoba menjelaskan. Makanya tadi aku bilang, Nona bos akan menjadi istri polisi. Jadi Nona bos itu akan disidang di depan atasan Mas Rangga, beberapa polisi dan beberapa perwakilan ibu-ibu yang diucapkan Diana tadi. Bayangkari, Diana mengulang lagi. Iya, itu sambungnya Bobby lagi. Terus aku akan diapakan? Tanya Asia takut. Bobby dan Diana kembali menghentikan makan dan saling menahan tawa. Menurut yang aku dengar, biasanya mereka yang disidang akan dibombardir pertanyaan-pertanyaan aneh dan kadang dikerjai juga, disuruh inilah itulah. Bobby membuat Asia takut. Ya sudah, kalau begitu aku kirim kalian saja ke sana. Kalian pasti bisa menjawab semuanya. Kalian akan tahu semua tentang saya. Jawab Asia yang betul takut. Hahaha. Lagi-lagi kedua asistennya tidak bisa menahan tawa. Kalian kok ketawa sih? Asia kesal. Nona bos, yang mau jadi istri polisi itu Anda, bukan kami. Ya nggak bisa diwakilkan dong, ucap Diana yang masih tertawa. Udah, nggak usah bahas itu. Lanjutkan makanannya. Asia mencoba menghindari pembahasan yang membuatnya takut. Mereka melanjutkan makan dan bersantai menunggu sore untuk ke lokasi syuting. Konten YouTube Asia tidak mengupdate channel YouTube karena dia juga merupakan YouTuber nomor 1 di negeri ini. Orang-orang menyukai isi channelnya karena mengenai kemanusiaan. Asia memang senang berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia turun langsung ke lokasi dengan penyamaran agar tidak ada yang mengenalinya dan meminta foto. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.